Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang meneruskan tentang keterangan dari kaidah ke-13. Mungkin anak-anak dari kelas 10 baik putra atau putri yang masih KBM daring. Untuk yang daring kali ini mungkin agak berbeda. Untuk yang hari ini agak berbeda. Jadi kaidah 13 mohon disimak ketika Bapak membacakan keterangan dari kaidah ke-13, mohon ditulis di buku tulis. Sekiranya penting, nanti langsung ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kaidah yang ke-13, wa ma li if'alin minal hadfi wa min naklen fa maf'ulun bihadun qomin. Mohon menyimak tulisannya, tulisan di kitabnya. Kitabnya disimak karena ini tulisannya agak kecil. Wa ma li if'alin minal hadfi wa min naklen fa maf'ulun bihadun qomin. Nahwu mabi'in wa masunin wa nadar taskhihu fi dilwawi fi dil yashtahar. Jadi untuk keterangan kaidah 13 mohon ditulis pengiklalan yang dimiliki wazan if'alun wa mali if'alin. Jadi pengiklalan hukum iklal yang dimiliki wazan if'alun, wazan if'alun. Nah ini wazan if'alun. Wazan if'alun, ini wazan if'alun. Wazan if'alun. Dalam kurung mu'tal ain. Dalam kurung mu'tal ain yang berupa membuang huruf dan memindah harokat. Mu'tal ain itu tadi balik kalau mu'tal ain berarti binanya adalah bina ajwaf. Yang berupa, saya ulangi, hukum pengilalan yang dimiliki wazan if'alun yang mu'tal ain yang berupa membuang huruf dan memindah harokat itu juga terjadi pada wazan maf'ulun. Itu juga terjadi pada wazan maf'ulun. Jadi wazan if'alun, hukum pengilalan yang pelajaran kemarin itu wazan if'alun, ini juga hukum pembuangan dan pemindahan harokat, ini juga terjadi pada wazan maf'ulun. Itu juga terjadi pada wazan maf'ulun. Yang mu'tal ain. Contohnya, kalau kemarin dicontohkan kalau wazan if'alun kemarin contohnya kan iqamatun asluhu iqwamun. Mungkin anak-anak dibuka pelajaran kemarin tentang iqamatun yang aslu iqwamun. Nah, pada iqwamun wawu itu harokatnya dipindah pada huruf sebelumnya. Karena huruf ilat itu hukumnya adalah lemah dan huruf sa adalah kuat. Berarti menjadi iqaumun. Karena wawu itu asalnya menyandang harokat, ini pelajaran kemarin saya buka. Asalnya harokat dan qaf itu dan wawu jatuh harokat fathah, maka harus diganti alif, berarti menjadi iqamun. Nah, di situ pemindahan harokat dan pembuangan alif karena iltiqo sakinen ini nanti juga sama terjadi pada wazan maf'ulun. Itu terjadi pada wazan maf'ulun. Nah ini pada wazan maf'ulun. Nah contohnya pada lafadz masunun. Kita contohkan pada lafadz masunun. Contoh masunun, kemudian mabiun. Nah, masunun pada lafadz, contoh pada lafadz masunun. Nah ini contohnya pada lafadz masunun. Masunun, mabiun. Nah contoh masunun yang asalnya adalah maswunun. Kita contohkan pada lafadz masunun yang asalnya adalah maswunun. Nah ini maswunun. Ini maswunun. Ilahnya gimana? Sama dengan wazan if'alun. Harokatnya wawu yang pertama dipindah pada huruf soheh. Berarti menjadi apa?
wa masunun. Nah, setelah dipindah ada dua waw iltiqau sakinen, kemudian waw dibuang. Maka yang asalnya maswunun wazan maf'ulun menjadi masunun setelah mengalami pengiklalan. Antara pengiklalan dengan wazan if'alun ini sama dengan wazan maf'ulun. Jadi wazan maf'ulun ini pengiklalannya sama dengan wazan if'alun, dengan wazan if'alun. Sama apa? Yaitu sama dengan membuang huruf dan juga memindah harokat. Harokatnya dipindah kemudian membuang huruf. Masunun. Mabi'un juga sama. Mabi'un ini asalnya adalah mabyu'un. Nah, mabi'un ini juga sama. Harokatnya dipindah kemudian mabi'un ini elalnya sama dengan masunun. Anak-anak siswa-siswi kelas 10. Nah, sekarang ini yang dalam lafadz masunun ini yang dibuang wawunya itu yang waw yang mana? Nah, dalam keterangan ini yang dibuang ini nanti ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, jadi untuk masalah pembuangan waw ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, wal mahdhufu wawul maf'ul. Menurut Imam Syibawayh, ini adalah yang dibuang adalah waw maf'ul, ini yang dibuang. Kan di situ ada dua waw, maswunun. Di sini ada dua waw. Nah, yang dibuang menurut Imam Syibawayh adalah waw maf'ul. Kalau menurut Imam Ahfash, ini yang dibuang adalah waw ain fi'il. Kalau menurut Imam Syibawayh, yang dibuang wawnya adalah waw maf'ul. Kalau waw ain fi'il, yaitu menurut Imam Ahfash. Ini di dalam ada dua pendapat. Ketika berlafadz masunun ada dua waw yang pertama atau yang kedua, tapi ini menurut Imam Syibawayh adalah waw maf'ul. Kalau menurut Imam Ahfash adalah waw ain fi'il. Waw ain fi'il. Selanjutnya adalah qauluhu fi dzil yashtahar wa huwa lughatu bani tamimin. Wa fi dzil yashtahar. Langsung kita terangkan tentang tashihu dzil fi dzil yashtahar. Tashihu fi dzil yashtahar. Ini untuk keterangan yang terakhir. Tashihu fi dzil wa fi dzil yashtahar. Sedangkan masukkan lafadz yang ain fi'ilnya berupa ya, itu hukumnya masyhur dan banyak terjadi. Nah, kalau fi dzil yashtahar ini juga banyak terjadi. Contohnya pada lafadz mabyu'un wa madyubun. Ini menurut bahasanya Bani Tamim. Kalau menurut bahasanya Bani Tamim, ini nanti boleh disohhehkan. Maksudnya disohhehkan itu gimana? Yaitu tidak diiklal. Tidak iklal kemarin kan ada madyubun wa mabyu'un. Nah, ini maksudnya disohhehkan di sini adalah tidak diiklal. Lafadz yang ain fi'ilnya berupa waw, jika isim maf'ulnya disohhehkan tidak mengalami pengiklalan, maka hukumnya jarang sekali. Kalau berupa waw, hukumnya jarang sekali. Mabyu'un dan wa madyubun. Berarti contohnya saubun maswunun. Nah, ini saubun maswunun. Lafadz saubun maswunun ini tidak mengalami pemindahan harokat dan juga pembuangan huruf. Kalau ini hukumnya nadir, langka, jarang sekali.
Ini keterangan tentang kaidah yang 13. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.